apa kabar kalian semuanya? Sorry, serak. Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini temanya adalah ada seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu. Oke? Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bantu subscribe dulu dong channel YouTube aku ya, agar aku lebih rajin lagi untuk mengupload video, dan ketika aku menguploadnya, kamu jadi orang pertama yang dapat notifikasi. Oke? Dan ingat ya, di sini kita menarik banyak sekali energi ya. Bijak-bijak ya menyimak setiap readingan yang saya buat setiap harinya ya. Karena kadang ada yang 100% resonate, ada yang 50% resonate, ada yang sama sekali nggak resonate ya. Jadi bijak-bijak menyimaknya, makanya jangan di skip-skip ya. Oke. Dan kalau kalian ingin energi kalian saja yang ditarik, silahkan konsultasi privat reading di 081364498128. Tentunya berbayar ya, 150.000 untuk setiap kali readingan ya. Dan nggak usah tanya berapa pertanyaan karena saya tidak mematoknya. Oke. Dan kalau kalian ingin menarik kembali energi pasangan yang kalian gak bisa move on, atau suami atau istri yang pergi, tidak kembali, tidak pulang-pulang, yang hilang seperti ditelan bumi ya, bisa kita tarik kembali, bisa kita panggil energinya ya, buat dia gelisah terus memikirkanmu dan lebih sayang nantinya, lebih cinta, lebih perhatian sama kalian, bisa kita bantu. Kalau kalian yang melakukan medianya, tidak ada penambahan biaya, saya hanya ngasih caranya saja ya. Tapi kalau saya yang melakukannya, tentunya pakai mahar. Oke? Dan ingat, jangan dilanggar pantangannya. Oke? Nanti pasti saya kasih tahu pantangan-pantangan apa saja yang tidak boleh ya, karena itu akan memperlambat proses sayang ya. Tahu saya berat memang, tapi ya begitu memang. Tapi cukup yakin ya, tidak ada usaha yang tidak membuahkan hasil ya. Dan kemarin juga ada kan, banyak kan yang sudah pasangannya kembali ya. Semoga sukses, langgeng, dan jangan lebih diturunkan egonya, karena tidak selalu hal itu bisa membuat seseorang itu tetap cinta kita. Dia bukan gila juga ya kan. Kalau kita ini yang gak bagus, gimana coba? Karena ini bukan semacam santet atau pelet, bukan ya. Ini hanya penarikan energi biar dia lebih sayang, lebih luluh hatinya, lebih cinta, lebih perhatian, seperti itu ya. Oke. Dan kalau kalian ingin rumah kalian itu misalnya ada energi negatif yang dilempari tanah kuburan, atau seperti apapun itu yang bisa buat kalian sakit-sakitan atau lebih sering berantem di rumah tersebut, bisa kita bantu membersihkan energi negatif tersebut ya, kita netralisir. Atau kalau misalnya dilempari tanah kuburan seperti itu, atau misalnya gimana caranya menjual rumah agar lebih cepat laku, gimana caranya gimana caranya mandi buka aura, gimana caranya agar dagangan lebih cepat laris lakunya, seperti itu bisa juga ya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Kita lihat dulu situasi percintaan kamu dengan seseorang yang merasa bersalah dan gelisah ketika mengingatmu. Oke, kita lihat dulu situasi percintaan kamu dengan seseorang ini. Oke. Ada tentang liburan bersama ya. Oke, bisa jadi kamu dengan seseorang ini pernah melakukan perjalanan bersama atau liburan bersama ya, traveling bisa juga, atau jalan-jalan bersama ya, berdua gitu. Oke, kita lihat lagi seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang merasa bersalah dan gelisah ketika mengingatmu. Oke. Ada tentang kematian di sini, bisa jadi kamu atau dia baru-baru ini ada di keluarga kalian yang baru-baru ini kehilangan atau kemalangan, seperti itu ya. Energi lain yang saya tangkap di sini, ada seseorang yang berubah drastis, bisa kamu, bisa dia, seperti itu ya, berubah drastis, atau ada transformasi, perubahan yang tidak disangka-sangka, seperti itu. Bisa jadi misalnya kamu jadi tiba-tiba nggak cinta sama dia, atau udah jadi benci, seperti itu ya. Ada perubahan di antara kalian yang tiba-tiba drastis. Oke, kita lihat lagi seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang merasa bersalah dan gelisah ketika mengingatmu ya. Ada pertunangan di sini ya, bisa jadi kamu dengan seseorang ini sudah bertunangan ya, atau dia yang sudah bertunangan, atau kamu yang sudah bertunangan, seperti itu ya. Energi lain yang saya tangkap di sini bisa juga
kamu dengan dia sudah berkomitmen, atau kamu dengan yang lain sudah ada komitmen, atau dia dengan orang lain sudah ada komitmen. Pertunangan itu, pernikahan sama dengan komitmen ya, atau sudah pacaran ya, salah satu di antara kalian ini sudah memiliki komitmen seperti itu. Ada momen menegangkan di antara kalian, bisa jadi kalian itu sedang berantem besar-besaran ya, nggak selesai-selesai urusannya ya. Terlalu overthinking ada juga di sini yang saya lihat ya, terlalu marah. Pokoknya menegangkan, situasi yang sangat menegangkan di antara kalian ada ya. Oke, kita lihat lagi. Ada persaingan di sini ya, bisa jadi kamu saat ini dengan dia itu kayak bersaing ego, bisa juga bersaing omongan siapa yang harus didengarkan seperti itu ya. Ada persaingan di sini, bersaing ego, bisa bersaing keras kepala seperti itu ya, bisa juga ya, kayak saling tuduh ada juga yang saya lihat ya, seperti saling tuduh. Oke, perbedaan latar belakang ya, ada perbedaan latar belakang juga di antara kalian ya. Oke, kita lihat lagi seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang merasa bersalah dan gelisah ketika mengingatmu ya. Oke, ada penyesalan di sini. Bisa jadi saat ini kamu atau dia yang merasa menyesal di sini ya. Ada penyesalan, kayak mikir banget ya. Seperti itu. Atau kamu atau dia ya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang merasa bersalah? Oke, ada di sini tentang kencan pertama ya. Kencan pertama kalian itu, kalau yang saya lihat itu di tempat yang romantis ya. Ada tentang gedung di sini, ada lilin-lilinnya, ada minumnya juga, pokoknya meromantis banget ya, kurang lebih seperti ini ya. Kencan pertama kalian itu seperti itu. Oke, kita lihat lagi momen romantis ada. Oke, ada perbedaan agama di antara kalian ya. Oke, kalian tidak satu iman ya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang merasa bersalah dan gelisah ketika mengingatmu? Oke. Sebenarnya di antara kalian itu banyak kecocokan, karena ada kecocokan di sini yang saya lihat ya. Banyak sekali kecocokan, sifat, karakter ya, perasaan seperti itu. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang merasa bersalah dan gelisah ketika mengingatmu? Oke. Di sini ada momen spesial, kurang lebih sama ya dengan kencan pertama tadi. Ada momen spesial di antara kalian yang saya lihat ya, tentang seperti kencan juga ya. Ada momen spesial di antara kalian. Oke, kita lihat lagi seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang merasa bersalah dan gelisah ketika mengingatmu. Oke. Ada perselingkuhan di sini, bisa kamu yang selingkuh atau dia yang selingkuh ya. Karena ada perselingkuhan di sini yang saya lihat. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang merasa bersalah dan gelisah ketika mengingatmu? Ada perceraian di sini ya, ada perpisahan, perceraian seperti itu yang saya lihat ya. Bisa jadi kamu sudah bercerai, kamu janda atau duda seperti itu, atau dia yang janda atau duda ya. Energi lain yang saya tangkap di sini, kamu dan dia sudah berpisah ya, atau tiba-tiba kayak ini ya, kayak jedar, kayak ada petir menyambar ya, tiba-tiba memisahkan kalian. Ada seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi seperti apa situasi percintaan kamu. Jadi ini kalau yang saya lihat ini kejadiannya tiba-tiba atau baru-baru ini ya, tiba-tiba, nggak kayak langsung ada, cukup mengagetkan, terjadi begitu saja ya, pertengkaran ataupun apapun itu yang membuat kalian itu berpisah seperti itu. Kejadian yang tiba-tiba, yang tak disangka-sangka. Oke. Ada tentang kesetiaan di sini yang saya lihat ya, bisa kamu yang setia atau dia yang setia ya. Ada tentang kesetiaan, atau memang kalian membahas tentang kesetiaan ya, atau yang dibahas
dalam permasalahan itu tentang kesetiaan ya, siapa yang lebih setia seperti itu. Kita lihat lagi ya. Oke, di sini ada momen mengharukan juga yang saya lihat ya. Kita lihat lagi seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu ya. Seperti apa situasi percintaan kamu? Oke, masih ada nggak? Seperti apa situasi percintaan? Oke, ya. Ada perpisahan ya, itu tadi saya bilang ada perceraian, ada perpisahan ya. Oke, jadi kamu dengan seseorang ini, kalau yang saya lihat memang sudah berpisah atau baru-baru ini berpisah ya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan? Oke, ketika mengingatmu, ada pengorbanan di sini ya. Bisa jadi dia itu sudah banyak berkorban sama kamu, atau kamu yang sudah banyak berkorban sama dia ya. Karena tentang pengorbanan yang saya lihat di sini ya. Pengorbanan itu banyak ya, korban waktu, korban uang, banyak ya. Mengorbankan waktu, uang. Oke. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu? Oke, di sini yang saya lihat ada tentang kesalahpahaman di antara kalian ya. Bisa jadi kamu yang salah paham sama dia atau dia yang salah paham sama kamu ya. Ada kesalahpahaman ya. Gagal paham, gagal jadian, bisa gagal jalan-jalan, bisa juga gagal liburan, bisa ada momen lucu di sini. Dia bisa jadi kamu yang suka melawak atau dia yang suka melawak ya, atau humoris, atau ada memang momen lucu di antara kalian. Oke, saya tarik saja, saya butuh satu kartu lagi. Ada perbedaan usia di antara kalian. Oke, bisa kamu yang lebih tua, bisa dia yang lebih tua, seperti itu ya. Oke, kita pindahin dulu. Kita lihat seperti apa perasaan terdalam dia yang sesungguhnya sama kamu saat ini ya. Seperti apa perasaan terdalam seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu. Rasa khawatir ya. Bisa jadi dia itu terlalu khawatir sama kamu, atau memang dia takut kehilangan kamu ya. Kalau yang saya lihat, energi lain yang saya tangkap di sini, takut kamu diambil orang ya. Seperti itu ya. Oke, ada rasa khawatir di sini yang saya lihat. Seperti apa perasaan terdalam seseorang yang saat ini merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu? Ada rasa ingin dicintai ya. Dia itu ngerasa ingin dicintai oleh kamu. Mungkin kamu terlalu cuek atau gimana gitu, atau ngerasa udah capek dalam hubungan, bisa jadi ya. Seperti, atau memang kamu orangnya seperti itu, memang orangnya tidak begitu romantis, atau memang biasa aja, seperti terlihat tidak mencintai, bisa jadi ya. Karena dia perasaan terdalam dia itu rasa ingin dicintai oleh kamu ya. Seperti apa perasaan terdalam seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu? Seperti apa perasaan terdalam seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu? Banyak kartu. Ups. Seperti apa perasaan seseorang yang merasa Oke. Sebagian dari kalian ada yang cinta jarak jauh ya, LDRan ya. Sebagian seperti itu, tidak semuanya ya. Ada yang rasa ingin memiliki, dia itu kayak
kayak terobsesi banget sama kamu. Kalau yang saya lihat ya, dia ingin banget sama kamu, ingin miliki kamu banget ya. Rasa ingin memiliki. Oke, kita lihat lagi. Seperti apa perasaan terdalam seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu? Seperti apa perasaan terdalam seseorang yang penuh dengan rasa bersalah, yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu? Rasa sayangnya, dia itu sebenarnya sayang banget sama kamu ya. Rasa sayangnya, rasa sayangnya. Jadi dia itu sayang banget sama kamu. Cinta yang penuh rintangan ya. Dia ngerasa mencintai kamu itu penuh dengan rintangan ya. Banyak sekali rintangannya. Menurut dia seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Seperti apa perasaan terdalam seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu? Rasa ingin dipedulikan. Kamu cuek banget ya sama dia. Oke, kita lihat lagi. Cinta terlarang. Di sini ada tentang cinta terlarang ya. Bisa jadi kamu sudah punya pasangan atau dia yang sudah punya pasangan ya. Atau memang keluargamu gak suka sama dia, atau keluarga dia yang gak suka sama kamu. Itu banyak hal ya. Kenapa bisa terjadi cinta terlarang ini? Bisa jadi karena agama, atau latar belakang, atau perbedaan prinsip orang tua, seperti itu bisa juga. Cinta terlarang itu tidak melulu hanya karena dia sudah punya pasangan, tidak ya. Intinya cinta terlarang itu banyak hal. Seperti apa perasaan terdalam seseorang yang merasa bersalah? Oke. Rasa rindu, dia itu rindu sama kamu ya. Kangen sama kamu. Bisa jadi kangen sama kamu yang dulu seperti itu ya, karena dia selalu memandangi foto kamu yang saya lihat ya. Cinta yang menghancurkan. Dia ngerasa bener-bener mencintai kamu itu kayak menghancurkan dia banget, kayak gitu ya. Sampai banyak kuburan kalau yang saya lihat. Bener-bener nikam dia banget kalau yang saya lihat ya. Seperti apa? Saya butuh satu kartu lagi. Seperti apa perasaan terdalam seseorang? Oke. Rasa bersalah. Nah, itu tadi, rasa bersalah. Rasa bahagia, dia tuh sebenarnya bahagia sama kamu ya, tapi ada rasa bersalah juga di sini. Ya, apapun itu kalian yang tahu ya, tidak mungkin saya jelaskan di sini karena di sini kita menarik banyak sekali energi ya. Jadi dia itu merasa bersalah. Sesuai relate ya dengan judul tema. Oke, kita lihat seperti apa tindakannya ke depan oleh seseorang ya. Seperti apa tindakannya ke depan oleh seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatnya. Seperti apa tindakannya ke depan dalam hubungan kalian? Kita lihat apakah dia minta maaf atau seperti apa ya, atau tetap dengan ego. Kita lihat dulu. Oke, perdamaian, dia ingin berdamai ya. Ada tentang keluarga di sini. Kalau ini keluarga kamu, dia itu ingin berdamai, ingin berdamai dengan kamu karena dia memiliki sifat kekeluargaan. Dia ngerasa kamu adalah bagian dari hidup dia, kamu adalah keluarga dia, seperti itu ya. Seperti apa tindakan seorang? Oke. Pokoknya kamu idola dia banget ya, the star. Kamu adalah orang yang dia inginkan ya. Kalau yang saya lihat, seperti apa tindakan seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu? Ada kehati-hatian. Dia kedepannya itu akan lebih hati-hati dalam bertindak maupun bersikap sama kamu ya. Seperti apa tindakan seseorang ke depan? The Tower moment, hilangnya kepercayaan, runtuhnya hubungannya, hancurnya hubungan. Oke, kita klarifikasi ya. The Tower, hancurnya sebuah hubungan. Seperti apa?
klarifikasi. Oh, jadi kayak gini. Dia ngerasa hancur ketika kamu kayak menjaga jarak dari dia. Itu yang saya lihat ya. Oke, kita lihat lagi. Seperti apa tindakan seseorang yang merasa bersalah dan dia masih ingin menggenggam kamu kalau yang saya lihat ya. Iya, ada jarak di antara kalian, itu yang buat dia itu kayak ngerasa hancur. Sebagian dari kalian ada berbeda jarak kota, pulau, negara, daerah seperti itu. Dulu. Aduh. Sorry digangguin kucing saya. Sebagian dari kalian yang saya lihat beda kota, negara, pulau, atau daerah seperti itu ya. Kalau memang kalian tidak beda kota, saat ini kalian itu sudah ada jarak ya, sudah berjarak. Kayak ada pembatas di antara kalian. Oke, kita lihat lagi seperti apa tindakan seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu. Seperti apa tindakannya ke depan dalam hubungan. Oke, kalau yang saya lihat di sini tuh dia ngerasa hubungan ke kamu itu, ke kalian yang menonton itu, dia ngerasa hubungannya sangat kuat ya, sangat strong. Bahkan di sini dia itu sebenarnya niatan dia itu ingin mengontrol kamu ya. Ya, ingin buat kamu itu tunduk, luluh sama dia seperti itu. Kita lihat lagi seperti apa tindakan seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu. Kalau yang saya lihat sebagian dari kalian itu di sini hubungannya itu belum ada komitmen apapun, ya, seperti itu. Tapi sebagian aja ya, tidak semuanya. Sebagian dari kalian seperti itu, masih sebatas friendship atau TTM ya. Ada juga di sini niatan dia itu ingin reunian, kembali lagi sama kamu, bersenang-senang lagi, itu yang saya lihat. Kita lihat lagi seperti apa tindakan seseorang yang merasa bersalah. Komunikasi. Di sini kalian itu kalau komunikasinya benar-benar kejam, ketus ya kalau yang saya lihat. Atau dia juga bakal ngelakuin hal yang sama seperti itu, ketus, walaupun dia itu ngerasa bersalah ya, tapi dia kayak berhati-hati sih dalam bersikap atau bertindak sama kamu. Tapi gatal hidung saya. Tapi dia itu kayak ingin mengutarakan perasaan dia, rasa sakitnya dia, kayak gitu yang saya lihat. Seperti apa tindakan seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu ya. Orangnya ini juga orangnya terkadang arogan ya, kalau yang saya lihat sangat arogan. Terkadang dia itu dia akan mudah berbalik arah kalau dia nggak mendapatkan apa yang dia inginkan. Suka beralibi kalau yang saya lihat. Oke, kita lihat lagi seperti apa tindakan seseorang yang maksudnya suka cari alasan seperti itu ya. Seperti apa tindakan seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu. Wow, dia galau banget saat ini ya, kepikiran banget sama kamu. Seperti apa tindakan seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu. Dia memang banyak maunya kalau yang saya lihat ya. Kayak di sini juga dia kayak berusaha ingin melupakan ya, berusaha kayak melawan perasaan dia sendiri yang saya lihat. Oke, kita lihat lagi seperti apa. Tapi dia masih memantau kamu melalui sosial media atau jarak jauh, walaupun dia itu berusaha untuk melupakan seperti itu ya. Sebagian dari mereka ada yang seperti itu, berusaha untuk move on, tapi dia masih kepoin kamu melalui sosial media atau jarak jauh, pingin tahu apa aja yang kamu buat seperti itu. Energi lain yang saya tangkap di sini, dia kayak menunggu perfect timing atau menunggu mereda dulu situasi yang memanas di antara kalian seperti itu, karena energinya masih ada energi menunggu kabar, memantau kamu seperti itu. Seperti apa tindakan seseorang yang merasa bersalah? Oke, dia ingin bersikap adil atau berbuat adil di sini.
energi lain yang saya tangkap di sini, kalau kamu bersalah, apapun yang kamu buat sama dia itu kayak dia pingin ngebalas. Itu yang saya lihat. Seperti apa tindakan seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika melihat kamu? Seperti apa tindakannya ke depan? Oke. Wah, dia juga banyak bohong ini. Bisa jadi dia sering membohongi kamu, atau kedepannya dia akan membohongi kamu, ya. Atau energi lain yang saya tangkap di sini, dia akan berusaha menutupi perasaannya dari kamu, bisa, ya. Klarifikasi Seven of Swords. Klarifikasi Seven of Swords. Klarifikasi Seven of Swords. Iya. Benar, kalau yang saya lihat dia itu masih pingin banget menggenggam kamu, memiliki kamu, ngikat kamu kayak gitu, tapi nggak dia tunjukin. Benar-benar terobsesi sih kalau yang saya lihat ini orang sama kamu. Semakin lama semakin cinta, pingin miliki kamu, tapi ada ketidakpuasan di dalam hubungan. Bisa jadi dia itu kayak merasa tidak cukup puas atas perlakuan kamu sama dia, ya. Ada ketidakpuasan di sini. Bisa jadi misalnya kamu nggak peduli sama dia, nggak care sama dia, nggak perhatian sama dia, ya. Atau memang dia misalnya dia cemburu, kamu nggak peduli dia cemburu atau enggak, seperti itu, ya. Kayak nggak respect ke dia. Itu yang buat dia itu kayak merasa ada ketidakpuasan di dalam hubungan. Oke, kita lihat lagi seperti apa tindakannya ke depan. Akankah dia datang? Seperti apa tindakan ke depan seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu? Oke, klarifikasi the Fool. Seperti apa tindakan seseorang yang penuh, dia kayak menunggu waktu, menunggu semuanya reda. Kenapa hidung saya ini gatal, ya? Jadi kayak gini, menunggu waktu yang tepat untuk bisa maju atau komunikasi lagi dengan kamu, atau menunggu meredakan emosi atau situasi dulu. Tindakan dia masih seperti itu. Tapi ketika dia bergerak nanti, kalau yang saya lihat itu apapun kendalanya dia akan terobos, apapun halangannya dia akan terobos, ya. Oke, kita lihat lagi seperti apa tindakan seseorang yang merasa bersalah dan penuh kegelisahan ketika ingat kamu, ya. Hubungan yang break, kalau yang saya lihat masih break, ya, masih break hubungannya atau kegantung, ya. Di sini perasaan dia itu ada perasaan sedih dan bersalah, ya. Kalau yang saya lihat dia benar-benar kayak menangis nih orangnya. Kita lihat lagi seperti apa tindakan seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan. Saling ngejudge kalian, kayak saling tuding, ya. Seperti apa tindakannya ke depan? Jadi itu yang buat dia itu kayak sedih, kayak sudah sampai di titik penentuan, yang memilih sendiri-sendiri. Dia juga kayaknya memilih sendiri, ya, walaupun dia itu ada rasa bersalah, tapi konflik batin di hati dan pikirannya itu masih ada, ya. Dia berpikir kamu itu curang sama dia itu. Seperti apa tindakan seseorang? Ini negative thinking banget dia ini saat ini. Seperti apa tindakan seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu? Ada transformasi perubahan. Wow, oke. Dia akan tetap komunikasi sama kamu, ya. Dia ingin komunikasi. Dia masih berharap ada the wheel of fortune atau suatu keberuntungan, atau roda keberuntungan masih berpihak sama kalian. Itu yang dia harapkan. Dia ini kayak ngemis banget ini kalau yang saya lihat. Misalnya udah reda nanti, ya, bisa beberapa hari ini reda, dia akan komunikasi lagi sama kamu, ya. Itu yang saya lihat. Dia akan berlaku adil. Tapi hati-hati, ya. Sebagian dari mereka ini kalau yang saya lihat mereka yang mendua, ya.
Makanya dia itu kayak curiga banget sama kamu gitu. Mereka ini yang mendua. Kalau misalnya dia ada curiga sama kamu, ya karena ulah dia kayak dikejar bayangan seperti itu ya. Biasanya memang begitu. Siapa yang berbuat, dia yang lebih banyak curiga, seperti itu ya. Oke, kita pindahin dulu. Kita lihat ya, inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini ya. Yang tidak kamu ketahui, inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu. Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini. Saya tidak pernah melupakan tentang Anda. Jadi dia tuh sebenarnya nggak bisa lupa sama kamu. Mau gimana pun cara dia, ya. Kalau yang saya lihat ya, dia itu benar-benar nggak bisa ngelupain, nggak bisa move on dari kamu. Oke, seperti apa? Oke, di sini Anda adalah orang yang luar biasa. Jadi dia ngerasa kamu itu adalah orang yang luar biasa yang pernah dia kenal. Seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi. Seperti apa inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini? Seperti apa inti kebenaran? Oke. Saya perlu mencintai diri saya sendiri terlebih dahulu. Ya, kalau yang saya lihat dia itu seperti ingin memperbaiki diri atau mencintai diri dia terlebih dahulu. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat lagi. Seperti apa inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini? Yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu. Banyak kartu. Seperti apa energi seseorang? Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu. Saya ingin lebih dari sekedar teman. Nah, dia itu kalau misalnya ini friendship seperti yang saya bilang itu, dia itu ingin lebih dari sekedar teman. Dia itu ingin kamu benar-benar menerima dia, menghargai keberadaan dia. Itu yang saya lihat ya. Oke. Seperti apa inti kebenaran yang tidak kamu ketahui? Oke. Kita akan bersama lagi. Itu tadi saya bilang kita akan bersama lagi. Dia itu ingin bersama kamu ya. Jadi kalau misalnya kalian saat ini sedang break ya hubungannya, dia itu ingin bersama kamu lagi ya. Dia masih berharap sebenarnya ya bahwa kalian bisa bersama lagi. Oke, seperti apa inti kebenaran? Oke. Saya ingin memberitahu Anda bagaimana perasaan saya ya. Sebenarnya dia ingin kamu tahu apapun yang dia rasakan, bagaimana perasaan dia sama kamu ya. Seperti apa inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang yang merasa bersalah? Oke. Saya merasa lebih aman dalam diam. Sepertinya kalau yang saya lihat sebagian dari mereka itu kayaknya lebih memilih untuk diam dulu saat ini ya. Kayak menenangkan pikiran seperti itu. Atau dia lebih diam tapi mendengarkan musik, karena ada tentang musik di sini yang saya lihat ya, ada nada-nada. Oke, kita lihat lagi. Seperti apa inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang yang merasa bersalah? Oke, sebagian dari mereka saya berharap saya bisa berbagi kabar baik saya dengan Anda. Dia masih tidak ingin putus komunikasi dengan kamu kalau yang saya lihat ya. Masih berharap bisa berbagi kabar baik atau tetap bisa teleponan, berhubungan baik dengan kamu. Itu yang tidak kamu ketahui. Dia ingin seperti itu. Oke. Saya belum siap untuk memberitahu Anda ini. Jadi ada rahasia yang dia sembunyikan ya. Itu hanya kalian yang tahu. Jadi sesuaikan dengan situasi kalian masing-masing ya. Ada rahasia yang dia sembunyikan ya. Oke, kita lihat lagi. Seperti apa inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang yang merasa bersalah dan Oke, di sini yang saya lihat itu kita berdua tahu saya bukan orang yang tepat untuk Anda. Dia tahu
kalau dia bukan orang yang tepat atau orang yang baik untuk kamu. Dia tahu itu. Kita lihat lagi, seperti apa inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu. Ups. Kamu benar, ya. Jadi apapun yang kamu tuduhkan tentang dia itu, dia bilang kamu benar. Ya, jadi kalau misalnya ada tuduhan kamu apapun tentang dia, ya kamu benar. Jadi sesuaikan dengan situasi kalian ya. Seperti apa keributan kalian baru-baru ini, seperti itu ya. Atau kemarin-kemarin, seperti itu. Seperti apa inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang yang merasa bersalah. Ups, ya. Sulit bagi saya untuk menjelaskan hal-hal, ya. Sulit bagi dia untuk menjelaskan seperti apa atau berbagai hal, menjelaskan hal-hal apapun itu, ya. Seperti apa inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang yang merasa bersalah. Oke. Saya masih dalam penyembuhan. Jadi dia itu masih dalam penyembuhan ataupun masih dalam trauma. Jadi kalau misalnya dia itu egois sama kamu, ataupun dia suka menuduh kamu atau curigaan sama kamu, kalau yang saya lihat itu karena ada trauma, makanya dia masih dalam proses penyembuhan, ya, masih dalam penyembuhan. Dia itu pernah terluka yang sangat dalam kalau yang saya lihat. Energi lain yang saya tangkap di sini, saat ini dia itu dalam proses penyembuhan. Bisa jadi karena pertengkaran di antara kalian, seperti itu ya. Dia juga ngerasa tersakiti, bisa ya. Atau saat ini kalau kamu memang udah nggak mau lagi sama dia tuh ngerasa sakit banget. Jadi kayak dia dalam masa penyembuhan saat ini ya. Seperti apa inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu. Saya butuh satu kartu lagi. Oke. Saya perlu melepaskan. Kita nggak tahu apa yang perlu dia lepaskan. Saya nggak tahu apa yang perlu karena saya menarik banyak energi ya. Jadi kalau yang saya lihat di sini bisa jadi dia perlu melepaskan masa lalunya, perlu melepaskan traumanya, atau perlu melepaskan kamu, seperti itu ya. Atau perlu melepaskan kebiasaan buruknya, bisa jadi seperti itu. Tarik lagi sekali lagi ya, satu kartu lagi, penasaran. Seperti apa inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu. Banyak kartu, tidak saya ambil ya. Satu kartu lagi. Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang yang merasa Anda selalu dalam mimpi saya. Jadi dia itu selalu memimpikan kamu, Sering memimpikan kamu. Ya, energi dia itu selalu ketarik oleh kamu. Atau energi kamu itu selalu ke bawah mimpi sama dia. Oke, kita lihat lagi ya. Kalau dia bisa bicara, apa yang akan dia katakan sama kamu? Ya, kita lihat. Kalau dia bisa bicara, apa yang akan dia katakan kepadamu? Banyak hal yang aku pikirkan. Nah, itu dia. Jadi ibaratnya sebagian karena stresnya itu, jadi dia bawa ke kamu gitu. Jadi kayak pelampiasan amarah si kamu, atau tuduhan, atau apapun itu. Sayangi dirimu, jangan terlalu emosi. Semua butuh waktu, proses, jaga kesehatan. Jadi dia masih peduli ya sama kamu. Kalau dia bisa bicara, apa yang akan dia katakan sama kamu? Kehilangan arah. Dia itu kayak kehilangan arah saat ini ya. Kalau yang saya lihat. Kita lihat lagi. Seperti apa? Kalau dia bisa bicara, apa yang akan dia katakan padamu? Sebagian dari mereka bilang aku butuh sendiri ya.
Dia itu butuh sendiri saat ini kalau yang saya lihat. Finansial dan materi jadi salah satu masalah dalam hubungan kita. Itu yang dia bilang. Bisa jadi memang hubungan kalian ya salah satu masalahnya itu adalah hal keuangan ya. Oke, kalau dia bisa bicara, apalagi yang akan dia katakan kepadamu? Aku suka matamu ya, dia suka sama mata kamu. Kalau dia bisa bicara, apalagi yang akan dia katakan kepadamu? Oke, di sini kita belum saling mengenal satu sama lain. Nah, kalau sebagian dari kalian masih ini adalah orang baru, dia akan berkata seperti itu ya. Ataupun bisa jadi kadang-kadang orang yang sudah lama kita kenal juga bisa jadi belum tahu karakter masing-masing atau belum mengenal satu sama lain, bisa jadi seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi kalau dia bisa bicara, apa yang akan dia katakan kepadamu. Kalau kalian yang sudah berkeluarga, dia ngerasa kamu adalah rumahnya ya, karena di sini kita adalah keluarga, aku butuh support darimu, seperti itu ya, dia ingin mengatakan seperti itu. Atau kalau memang kalian itu belum berkeluarga, dia ngerasa kamu adalah keluarga dia atau bagian dari keluarga dia, seperti itu. Dia ngerasa seperti itu, kamu adalah rumahnya, dia ngerasa seperti itu ya. Kamu adalah tempat dimana dia pulang, seperti itu. Oke. Kalau dia bisa bicara, apalagi yang akan dia katakan padamu? Oke. Terlalu banyak pikiran, terlalu banyak pilihan. Wah, keren ya. Terlalu keren dia, banyak pilihan. Sebagian dari mereka seperti itu. Oke, di sini berikan aku waktu. Ada yang meminta waktu, ya. Bisa jadi waktu untuk agar stabil emosinya, atau waktu untuk diri sendiri, me time, atau waktu untuk berpikir, seperti itu bisa jadi. Kalau dia bisa bicara, apalagi yang akan dia katakan kepadamu? Hubungan ini cukup melelahkan bagiku. Sebagian mereka ngerasa seperti itu ya, merasa cukup lelah dalam hubungan ya. Oke, kita lihat lagi. Kalau dia bisa bicara, apalagi yang akan dia katakan? Senyummu menarik perhatianku. Cie, asik. Barangkali senyum kalian itu sangat manis. Oke. Kalau dia bisa bicara, apalagi yang akan dia katakan kepadamu? Kau adalah kebahagiaanku ya. Seperti itu ya, dia ngerasa kamu adalah kebahagiaannya. Kalau dia bisa bicara, apalagi yang akan dia katakan kepadamu? Terlalu sakit hubungan ini untuk dilanjutkan. Kau bukan yang dulu lagi, seperti itu. Kalau dia ini sudah lama kamu kenal ya, mungkin di awal-awal kalian asik-asik, enak ya, happy-happy. Lama-lama jadi hubungannya tidak baik, seperti itu. Oke. Kalau dia bisa bicara, apa yang akan dia katakan kepadamu? I love you, maukah kau bersabar sedikit lagi? Sebagian dari mereka akan berkata seperti itu. Terus di sini juga ada yang bilang jodoh takkan kemana ya. Kita lihat lagi. Aku percayalah, aku milikmu, aku akan kembali memperbaiki segalanya. Seperti itu ya, sebagian dari mereka berkata seperti itu. Oke, kita pindahin dulu. Kita lihat ya, zodiak. Sebentar. Jangan ke zodiak dulu ya. Kita lihat di sini. Oke, kita lihat lagi seperti apa energi seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu. Oke. Di sini kalau yang saya lihat dia itu misterius banget ya, penuh dengan misteri ya. Jadi kayak misterius, banyak rahasia kalau yang saya lihat ya. Dia ini banyak rahasia yang dia sembunyikan dari kamu.
Seperti apa energi seseorang, tapi bisa vice versa ya. Kalau yang ini ya, bisa kamu bisa dia. Seperti apa energi seseorang yang merasa bersalah ketika mengingatmu, merasa bersalah dan penuh kegelisahan ketika mengingatmu. Orang ini memiliki penglihatan yang tajam ya, atau orangnya sangat peka ya, memiliki insting yang tajam. Bisa jadi juga dia itu memiliki bakat meramal seperti itu ya. Seperti apa energi seseorang, atau kamu yang memiliki bakat meramal kayak gitu, intuisi kamu kuat seperti itu ya. Bisa vice versa sayang. Seperti apa energi seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu. Oke. Dia memiliki saudara perempuan kalau yang saya lihat, atau dia memiliki anak perempuan ya, ada saudara perempuan, ada tentang perempuan di sini yang saya lihat. Seperti apa energi seseorang, atau kamu yang punya anak perempuan, atau dia yang punya anak perempuan, atau dia punya saudara perempuan, atau kamu punya saudara perempuan, seperti itu ya. Bisa vice versa soalnya. Oke. Seperti apa energi seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu. Oke. Ada musim panas di sini ya, summer. Summer itu adalah musim panas ya. Musim panas itu terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Barangkali ini adalah bulan lahir kamu atau bulan lahir dia ya. Atau pada bulan Juni, Juli, Agustus terjadi sesuatu di antara kalian ya, atau bisa jadi pada bulan Juni kamu bertemu dia, atau bulan Juli Agustus seperti itu, bulan pertemuan kalian, bulan jadian, bulan putus, atau bulan spesial di antara kalian ya. Seperti apa? Seperti apa energi seseorang yang merasa bersalah? Oke. Ya, berjiwa-jiwa detektif. Orangnya berjiwa-jiwa detektif, berarti dia kayak protektif, posesif. Seperti itu bisa juga ya. Karena dia memiliki kekuatan untuk membuka rahasia ya. Dia itu berjiwa detektif kalau yang saya lihat. Ingin tahu aja, kepo bisa. Oh, sorry jatuh. Oke. Di sini juga ada kenangan atau memori yang tak terlupakan di antara kalian ya. Sudah banyak kenangan kalau yang saya lihat di sini, sebagian dari kalian seperti itu. Seperti apa energi seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu. Oke. Prinsip laki-laki banget dia nih, orangnya maskulin, penuh dengan logika, tindakan, fokus, dan dia berjiwa kepemimpinan seperti itu. Berjiwa pemimpin orangnya. Perempuan juga kadang ada berjiwa pemimpinnya, berjiwa maskulin. Nggak harus laki-laki doang berjiwa maskulin, perempuan juga ada. Ya, oke. Apalagi kalau dia cewek mandiri ya. Dia itu kalau cewek mandiri kebanyakan itu berjiwa pemimpin, mengatur, sifat mengatur ya. Oke. Seperti apa energi seseorang yang merasa bersalah? Oke. Ada elemen api juga ya di sini ya. Aries, Leo, Sagittarius. Bisa jadi ini zodiak kamu, zodiak dia, atau hanya energinya saja ya. Cek Sun, Moon, Rising kalian masing-masing. Kita lihat lagi seperti apa energi seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu. Oke. Ada elemen air juga di sini ya. Pisces, Cancer, dan Scorpio ya. Bisa jadi ini adalah zodiak kamu, zodiak dia ya, atau hanya energinya saja ya. Cek Sun, Moon, Rising kalian masing-masing ya. Seperti apa energi seseorang yang merasa bersalah ketika mengingatmu? Oke. Memiliki alasan untuk memberi keamanan ya. Jadi seseorang ini yang saya lihat punya alasan tersendiri untuk memberi keamanan ke kamu. Maksudnya memiliki alasan untuk bertahan sama kamu atau memberikan keamanan, kenyamanan dalam hubungan. Seperti itu. Dia memiliki alasan untuk mempertahankan hubungan. Ya. Seperti itu yang saya lihat sebagian,
atau dia memiliki alasan mengapa dia mencintai kamu. Ada alasannya, seperti itu ya. Seperti apa energi seseorang yang merasa menyimpan misteri rahasia. Nah itu tadi 2 kali dapat misteri. Ini bisa vice versa ya, bisa kamu bisa dia ya yang penuh dengan misteri atau menyimpan rahasia ya. Atau memang kamu misterius orangnya atau dia yang misterius. Ya, tidak mudah ditebak orangnya, seperti itu. Seperti apa energi seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan. Wah, orangnya cukup liar kalau yang saya lihat ya, liar, bebas, ganas ya, ya seperti itu. Jadi karena ini YouTube, saya takut ada yang bersalahan di sini, jadi saya sebutnya begitu. Seperti apa? Orangnya cukup liar lah ya, paham lah ya, dibilang liar aja udah paham lah ya. Seperti apa? Gatal banget hidung aku. Seperti apa energi seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu? Ada autumn juga di sini ya. Autumn itu adalah musim gugur ya. Musim gugur itu terjadi pada bulan September, Oktober, November. Barangkali bulan ini adalah bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau pada bulan September, Oktober, November terjadi sesuatu di antara kalian. Bisa jadi momen jadian, momen putus ya, seperti itu, atau momen spesial di antara kalian ya. Seperti apa energi seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu? Emosional, orangnya cukup emosional ya, mudah marah, mudah menangis, seperti itu yang saya lihat, mudah reda juga ya, mudah marah, cukup emosional orangnya. Seperti apa energi seseorang? Karena ada emosi di sini yang saya lihat, amarah juga. Seperti apa energi seseorang yang merasa bersalah? Orangnya memiliki tekad, kekuatan ya, orangnya cukup keras kepala juga yang saya lihat, tekadnya sangat kuat, seperti itu ya, keras kepala, kepala batu. Bisa kamu bisa dia ya, ingat ya, vice versa ya sayangku ya. Seperti apa energi seseorang yang merasa bersalah? Di sini ada tentang masalah keluarga. Bisa jadi dia itu dari keluarga broken home, atau kamu yang dari keluarga broken home, atau energi lain yang saya tangkap di sini bisa jadi dia ini pernah bermasalah dalam keluarga atau pernikahan dia, seperti itu ya, atau pernikahan kamu, seperti itu. Karena bisa vice versa. Seperti apa energi seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu? Di sini juga yang saya lihat, kalian itu terkoneksi sangat kuat ya. Saling tarik menarik energi kalian itu sebenarnya. Kita lihat lagi seperti apa energi seseorang yang merasa bersalah. Di sini juga ada musim dingin ya, winter. Winter itu adalah musim dingin ya. Terjadi pada bulan pada bulan Desember, Januari, Februari ya. Barangkali bulan ini adalah bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau pada bulan ini terjadi sesuatu di antara kalian. Bisa jadi momen jadian, momen putus ya, atau memang momen spesial di antara kalian. Seperti apa energi seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan ada juga spring di sini ya, musim semi. Spring itu adalah musim semi, terjadi pada bulan Maret, April, dan Mei ya. Barangkali ini adalah bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau terjadi sesuatu pada bulan ini ya, momen spesial, momen jadian, momen putus, seperti itu. Kita pindahin dulu ya sayangnya, karena meja saya cukup kecil, jadi dipindahin.
Oke. Zodiak yang berkaitan ya. Bisa zodiak kamu, zodiak dia yang ada di sini ya. Ada Cancer, ada Leo, ada zodiak Virgo, ada zodiak Capricorn, ada zodiak Taurus, ada zodiak Gemini, ada zodiak Aquarius, dan ada zodiak Scorpio. Oke. Kita pindahin dulu. Di sini juga ada sio ya, sio yang berkaitan ya. Barangkali ada sio kamu di sini, sio dia seperti itu. Oke. Ada sio kambing. Ada sio macan. Ada sio kelinci. Ada sio babi. Ada sio ular. Ada sio anjing. Ada sio kerbau. Dan ada sio tikus. Oke, kita pindahin dulu. Di sini juga ada bulan ya. Barangkali bulan ini adalah bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan jadian, bulan putus seperti itu ya, atau bulan spesial di antara kalian. Ada bulan April, ada bulan Desember, ada bulan September, ada bulan Mei, ada bulan Juni, ada bulan Januari, ada bulan Juli, dan ada bulan Oktober. Oke, kita pindahin. Di sini ada inisial nama ya. Ini ada huruf ya. Ada inisial nama, bisa jadi nama kamu, nama dia, nama pulau, nama kota, nama negara, nama daerah, atau nama tempat pertama kali kalian bertemu. Ada Z, ada X, ada A, ada H, ada Q, ada M, ada F, Fanta ya, ada G, ada J, yang tadi M ya, bukan N, M, Mama Mia Lezatos ya, ada W, ada S, ada I, ada D, ada B, ada P, ada C, dan ada E. Oke, kita pindahin ya. Ada angka ya di sini ya. Barangkali angka ini ada signifikan buat kamu ya. Nomor telepon, nomor rumah, plat kendaraan, tanggal lahir, bulan, tahun ya. Ada angka 10, ada angka 3, ada angka 31, ada angka 13, ada angka 2, ada angka 25, ada angka 19, ada angka 9, ada angka 29, ada angka 4, ada angka 16, ada angka 11, ada angka 21, ada angka 24, ada angka 28, dan ada angka 15. Oke, kita pindahin dulu ya. Di sini juga ada weton ya sayangnya. Barangkali weton kamu ada di sini atau weton dia ya. Kalau kalian nggak tahu weton kalian apa, kalian bisa searching Google ya. Ketik tanggal lahir kalian, bulan lahir kalian, dan juga tahun lahir kalian ya. Terus ketik wetonnya apa, nanti dijawab sama Bapak Google ya. Oke, kita lihat lagi. Ada Rabu Wage, ada Rabu Pahing, ada Rabu Legi, Rabu semua ya. Ada Jumat Legi, ada Minggu Kliwon, ada Selasa Pon, ada Selasa Kliwon, ada Senin Wage, ada Minggu Pahing, ada Senin Pahing, ada Senin Legi, ada Selasa Wage, ada Minggu Pon, ada Jumat Kliwon, ada Minggu Wage, ada Sabtu Wage, ada Kamis Pahing, ada Rabu Pon, ada Selasa Pahing,
ada Jumat Wage, ada Minggu Legi, dan ada Sabtu Pahing. Seperti itu ya. Kita susun. Oke, jadi sampai di sini dulu ya. Seperti itu readingan kita hari ini ya. Tema yang ada seseorang yang merasa bersalah ya. Ada seseorang yang merasa bersalah dan penuh dengan kegelisahan ketika mengingatmu, seperti itu ya. Dan kalau kalian merasa readingan ini bermanfaat untuk kalian, bantu subscribe dong ya, agar aku lebih rajin lagi untuk mengupload video, dan ketika aku menguploadnya kamu jadi orang pertama yang dapat notifikasi ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya ya. Ya, kalau kalian bijak-bijak menyimak setiap readingan yang saya buat, karena kita menarik banyak sekali energi. Ada yang 100% resonate, ada yang 50% resonate, ada yang sama sekali nggak resonate. Makanya jangan di skip biar kalian tahu readingan ini untuk kalian apa bukan, oke? Dan kalau misalnya kalian ingin energi kalian saja yang ditarik, silahkan konsultasi private reading di 08136449 ya 8128, saya pikir saya lupa. Oke. Tentunya berbayar ya, 150.000 untuk setiap kali readingan ya. Seperti itu ya, dan nggak usah ditanya berapa pertanyaan ya, karena di sana kita tidak mematok pertanyaan, cuman harganya doang yang dipatok, seperti itu ya. Dan tadi di awal video juga saya udah bilang apa saja yang kira-kira bisa dipertanyakan ya. Oke. Sampai di sini dulu. Thanks for watching. See you next video. Bye bye.